Uni Eropa resmi memberlakukan undang-undang baru soal deforestasi awal minggu ini. UU bernama EU Deforestation Regulation atau EUDR yang sebenarnya sudah disetujui sejak April namun resmi berlaku 16 Mei 2023. Nantinya akan ada uji kelayakan pada semua eksportir yang menempatkan produk ke 27 negara-negara kelompok itu. Mereka diminta untuk melacak komoditas yang dijual mulai tahap awal produksi. Eropa berdalih UU ini untuk meminimalisir risiko penggundulan hutan. Namun di sisi lain akan berdampak ke produk yang diekspor ke pasar Eropa. Sejumlah komoditas yang terpengaruh adalah minyak sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet hingga kedelai. Aturan tersebut juga berlaku untuk sejumlah produk turunan seperti coklat, furniture, kertas cetak, dan turunan berbahan dasar minyak sawit lain. Ini berarti dengan pemberlakuan itu, seluruh komoditas andalan Indonesia akan dilarang masuk ke negara anggota Uni Eropa jika tak lolos Uni Deforestasi. Kebijakan ini juga dianggap merugikan Indonesia dan Malaysia sebagai eksportir minyak kelapa sawit, serta Brazil yang memasok kedelai, kopo, dan daging sapi utama ke benua biru. Ketiga negara menyebutkan undang-undang itu sebagai upaya sengaja Eropa untuk memblokir pasar. Harga telur ayam masih melanjutkan tren kenaikan melampaui harga acuan pemerintah. Bahkan semakin menjauhi level tertinggi tahun 2022 yang tercatat mencapai Rp29.650 per kilogram secara rata-rata nasional. Padahal Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 menetapkan harga acuan telur ayam di tingkat konsumen Rp27.000 per kilogram. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada 19 Mei 2023 mencatat harga telur ayam naik Rp270 ke Rp30.440 per kilogram. Adapun harga tertingginya menembus Rp40.000 per kilogram dilaporkan terjadi di Maluku. Sementara itu di wilayah Jakarta, harga rata-rata telur ayam bahkan sudah mencapai Rp32.250 per kilogram. Pedagang warung pun mulai mengeluhkan kenaikan harga telur ayam yang disertai kenaikan harga daging ayam. Secara nasional, harga daging ayam tertinggi terjadi di Sumatera Barat menembus Rp50.000 per kilogram per 19 Mei 2023. Dinamika global pasca pandemi COVID-19 menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Pergerakan nilai tukar rupiah dan yield surat berharga pemerintah pun sangat dipengaruhi dinamika pasar global ke depan. Oleh karena itu, pemerintah mengasumsikan nilai tukar rupiah dalam rancangan APBN atau RAPBN 2024 sebesar Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar Amerika Serikat. Asumsi tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2023 di level Rp14.800 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan perekonomian global tahun 2023 masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global yang masih bakal tinggi mengakibatkan suku bunga acuan global juga akan bertahan pada level yang tinggi untuk jangka waktu lama. Gejolak perbankan di Amerika Serikat dan Eropa juga turut menambah risiko ketidakpastian global. IMF pada World Economic Outlook April 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8% dari sebelumnya 3,4% di tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal usulan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS tahun depan. Menurutnya, keputusan apakah gaji PNS naik atau tidak akan diketahui dalam pidato Undang-Undang APBN di Nota Keuangan 2024 oleh Presiden Jokowi.
Terakhir kali Presiden Jokowi menaikkan gaji PNS 4 tahun lalu, tahun 2019. Kala itu Jokowi menaikkan gaji ASN sekitar 5%, termasuk gaji TNI dan Polri. Artinya, gaji pokok PNS ditetapkan Rp1.560.800 untuk masa jabatan terendah hingga Rp5.901.200 untuk masa jabatan tertinggi. Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengungkap Menteri Pan-RB Azwar Anas tengah menyiapkan kebijakan total reward untuk PNS seperti gaji. Selain itu, kebijakan bakal meliputi tunjangan kerja alias tukin agar benar-benar berimplikasi pada peningkatan kinerja. Dengan begitu, PNS di instansi yang sama belum tentu menerima tukin dengan besaran yang sama. Utang global mencapai rekor tertinggi di kuartal pertama tahun 2023. Dalam laporan terbaru Institute of International Finance (IIF), utang global mencapai 305 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 4.519 juta triliun rupiah. Ini berarti ada kenaikan utang 8,3 triliun rupiah. Di pasar negara berkembang, China, Meksiko, Brazil, India, dan Turki menjadi negara dengan kontribusi terbesar. Sementara negara maju, kenaikan utang global didorong Jepang, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Kenaikan utang ini terjadi di saat pengetatan kebijakan moneter secara cepat diambil oleh Bank Sentral. IIF mengatakan, kombinasi dari tingkat utang yang tinggi dan kenaikan suku bunga telah mendorong kenaikan biaya pembayaran utang tersebut. Ini memicu kekhawatiran tentang pengaruh dalam sistem keuangan. Lantaran dengan kondisi keuangan pada tingkat yang paling ketat sejak krisis keuangan 2008 hingga 2009, krisis kredit akan mendorong tingkat gagal bayar yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak perusahaan zombie. Setidaknya 14% dari perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat bakal terlibat di dalamnya.